Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Nah, adanya video ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal kami dalam bentuk format video untuk memenuhi tugas kami dari dosen kami Bapak Dr. Miftahul Rizieq SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Pendidikan Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Islam Al-Hijabi tahun 2024. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, kami dari kelompok 4 beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Satma Nur Fitri dengan NIM 2211003296 dengan rekan saya Nadira Tunisa dengan NIM 2211003293. Nah, saya dengan Nadira Tunisa akan mereview jurnal tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Malaysia. Tonton sampai habis ya. Sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan adalah segala sesuatu yang terkait dalam sebuah pendidikan untuk menghasilkan tujuan pendidikan yang baik. Hal ini tentunya terkait dengan beberapa unsur dalam mencapai keberhasilan tersebut, meliputi peserta didik, guru, kurikulum, orang tua. Negara yang baik dan ingin maju tentunya juga harus memiliki sistem pendidikan yang baik pula. Dan tentunya faktor utama yang harus dibangun dalam sebuah pendidikan adalah seorang guru yang memiliki kompetensi yang baik. Karena sebenarnya setiap negara-negara yang termasuk dalam ASEAN memiliki ideologi resmi yang mengandung norma dan nilai-nilai tertentu. Negara Malaysia dahulunya adalah negara yang belajar ke Indonesia. Mereka pergi ke Indonesia untuk mendapatkan ilmu dari ilmuwan Indonesia. Akan tetapi, hal yang sangat memilukan tentu jika negara Malaysia jauh lebih maju dibandingkan negara Indonesia. Di Malaysia, sekitar tahun 1970-an, sudah menempuh inisiatif yang sangat baik, yaitu dengan menganggarkan dana pendidikan sebesar 25% dari anggaran negara dalam dunia pendidikan. Sehingga pada tahun tersebut guru-guru di Malaysia dikirim ke Indonesia untuk belajar di Indonesia. Hal ini tentunya sangat ironis dan harus disikapi dengan baik karena jika negara memiliki kualitas sumber daya manusia yang buruk, maka kemajuan sebuah negara juga akan terhambat. Maka dari sinilah kita untuk mengkaji sistem pendidikan di Malaysia, yang mana bisa menjadi cermin bagi kita sebagai seorang pendidik agar mampu menyalurkan ilmu yang kita miliki dengan baik. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan yang menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai yang sama dengan cita-cita yang diperjuangkan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Profesor Imam Bernaib, merupakan pendidikan yang terdiri dari segala sesuatu yang berhubungan dan saling membantu sama lain. Sistem dalam sebuah pendidikan sebenarnya dikaitkan dengan proses perkembangan yang ada dalam masyarakat. Jika sistem pendidikan nasional juga harus dikaitkan dengan perkembangan dan kebutuhan suatu negara, sehingga fungsi dari sebuah sistem pendidikan tentunya harus menjadi sebuah agen dalam perubahan kultur, sosial, dan keilmuan. Tentunya juga disertai dengan potensi moral dan nilai-nilai yang ideal. Ketentuan umum pendidikan di Malaysia. Negara Malaysia dalam mengembangkan pendidikan memiliki sistem pendidikan tersendiri, tentunya seperti negara-negara yang lain. Negara Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam jenjang pendidikan.
Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun. Jika mereka lulus dalam ujian, jika mereka ingin melanjutkan pendidikannya, mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah selama 2 tahun. Setelah itu baru kemudian memiliki sertifikat Cambridge yang dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas dan itu melalui seleksi. Sesuatu yang unik di negara Malaysia adalah ketika anak sudah berusia 6 tahun, orang tua harus mendaftarkan anaknya di sekolah rendah dan pendaftaran dilakukan sebelumnya. Jika orang tua melakukan keteledoran dan tidak memasukkan anaknya untuk mengikuti belajar, maka orang tua akan dikenakan sanksi atau hukuman, yaitu denda maksimal RM5.000 atau dihukum maksimal selama 6 bulan. Selain itu, biaya pendidikan juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Sekolah dasar misalnya hanya dipungut biaya pendidikan RM50 sampai RM70. Jadi anggaran hanya sekitar RM125.000 sampai RM187.500 per tahun. Bisa kita lihat jauh berbeda dengan negara Indonesia. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Buku yang digunakan juga tidak berganti setiap tahun. Jadi buku yang dimiliki oleh adiknya bisa dipakai kembali oleh adik-adiknya, sama dengan Indonesia pada masa lalu. Nah, selanjutnya dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan di Malaysia. Dasar pendidikan di Malaysia yaitu adalah dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan ini diterapkan sejak tahun 1957. Nah, tentu saja lebih dahulu Indonesia itu merdeka pada tahun 1945 dan membuat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dasar pendidikan di Malaysia ini memiliki 3 tujuan. Dasar pendidikan yang pertama, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah tujuan mewujudkan suatu sistem pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menegakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, untuk menghasilkan pelajar yang disiplin serta mematuhi dan menghormati kepada ibu bapak mereka, di mana prinsip ini sejajar dengan dasar dan pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cakep dan efisien dengan keperluan untuk mengalahkan pembelajaran awam yang tidak tersusun. Yang ketiga, bertujuan untuk memastikan agar dasar negara ini dilaksanakan dengan berkesan, khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebahasaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama. Tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh, terpadu, untuk mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhannya masing-masing. Nah, selanjutnya, kurikulum pendidikan di Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia ini ditetapkan oleh Kementerian Pelajar Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia relatif stabil. Kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar atau KBSD yang berjalan dari tahun 1982 sampai tahun 2007 yang masih digunakan. Hal ini yang unik lagi dalam buku pendidikan di agama Islam. Hal ini yang unik lagi di buku. Hal ini yang unik lagi dalam buku. Hal ini yang unik lagi dalam buku pendidikan di pelajaran di Malaysia. Hal ini yang unik lagi dalam buku pendidikan di Malaysia, pengantar ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris untuk pelajaran sains. Kesejahteraan guru juga dipandang sangat penting. Gaji guru di Malaysia pada tahun 2007 sekitar 2,5 juta
dan hal itu sebanding dengan gaji profesor golongan 4 di Indonesia pada saat itu. Adapun visi dan misi utama pemerintahan Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi negara lain seperti Singapura dengan Amerika. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pendidikan di Malaysia memiliki 4 tingkat, dimulai dari pendidikan rendah hingga sekolah purna komprehensif. Terus, orang tua harus mendaftarkan anak sebelum usia 6 tahun atau dikenakan denda. Biaya pendidikan rendah dan buku pelajar bisa digunakan kembali. Malaysia dan Indonesia ini memiliki dasar ideologi dan tujuan pendidikan yang berbeda. Kurikulum di Malaysia mengenalkan pengembangan individu dengan penggunaan bahasa Inggris dalam pelajaran sains. Islam memenuhi pendidikan di kedua negara. Islam mempengaruhi pendidikan di kedua negara dengan kekhawatiran akan pengaruh negatif pendidikan penjajah. Nah, hanya itu yang dapat kami paparkan mengenai review jurnal sistem dan kebijakan pendidikan di Malaysia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.